Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Wahyu Ramdhani di Radio Pemuda Sarjana. Kali ini saya akan membahas tentang tips-tips untuk belajar daring secara online. Di sini saya kedatangan narasumber saudara Diki Irwanto. Pada saudara Diki terlebih dahulu untuk mengenalkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Diki Irwanto, biasa dipanggil Diki. Alhamdulillah sekarang sedang menjalani pendidikan di Universitas Riau, jurusan Ilmu Pemerintahan, angkatan tahun 2018, atau sekarang sedang menjalani studi di semester 5. Mungkin itu saja yang perlu saya kenalkan. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan seputar tentang trik dan tips mengenai pembelajaran di masa pandemi ini. Baik. Mungkin ada sedikit pertanyaan untuk saudara Diki Irwanto. Apa sih menurut pendapat saudara tentang pembelajaran jarak jauh saat ini tuh kayak mana? Kalau membicarakan atau berbicara tentang pembelajaran jarak jauh, atau kalau kita singkat bahasa kerennya kuliah online, Ya. kuliah online, itu kalau dibilang efektif atau tidaknya, itu saya pribadi merasa kurang efektif, dikarenakan gini. Yang pertama itu mengenai jaringan. Kalau kita lihat atau bisa kita telah bersama, kita lihat teman-teman mahasiswa yang lain itu semuanya tidak tinggal di kota ataupun berada di kawasan atau di kawasan yang memiliki jaringan yang baik atau yang bagus untuk melakukan pembelajaran secara online. Ada membahasakan kawan-kawan mahasiswa yang lain, ada yang berada di kampung, bahkan di pelosok, yang notabene-nya di sana itu jaringan sangat sulit didapatkan jaringan. Jadi kalau untuk efektif atau tidaknya, terkendala di jaringan, tidak efektif. Jadi kawan-kawan yang di kampung atau di pelosok itu ketika ingin belajar, semangat belajarnya itu ada, tapi terkendala di jaringan. Seperti nanti misalkan contoh dosen memberikan link diskusi secara online di kelas, dari mahasiswa itu sendiri untuk masuk atau join ke dalam kelas itu sulit, bahkan setelah bergabung seringkali juga keluar. Sebenarnya itu salah satu yang saya rasakan, saya pribadi merasakan, karena kondisi saya pribadi berada di kampung dengan kondisi jaringan yang kurang memadai untuk melakukan pembelajaran online. Ketika saya join ke dalam kelas itu bahkan baru beberapa menit udah keluar lagi, kita berusaha lagi untuk masuk, udah keluar lagi. Jadi kendalanya di situ. Terus untuk yang kedua itu kendalanya di paket atau di kota internet. Jadi seperti kita tahu, kadang Zoom atau
aplikasi-aplikasi yang digunakan atau sarana yang digunakan sebagai alat komunikasi diskusi secara online itu menggunakan paket kuota internet yang lumayan besar. Jadi lebih sering membeli paket dari hari dari masa biasanya. Kalau misalnya kita kuliah secara tatap muka itu kan paling sedikit biaya. Biasa paling 1 bulan itu entah hanya 5 giga atau 10 giga. Bahkan kalau di masa pandemi ini bisa 2 kali lipat, bisa 20 giga dalam sebulan, bahkan dalam seminggu itu bisa juga 10 giga dalam seminggu. Jadi mungkin itu kendalanya kurang efektif lah sepertinya. Dosen juga menyampaikan materi secara online itu kurang efektif, maksudnya mahasiswa tidak bisa langsung menangkap apa yang disampaikan oleh dosen. Kadang terhambat oleh jaringan. Ketika dosen menyampaikan materi itu kayak tersendat-sendat. Terus juga terkadang ada tipe mahasiswa yang di absen tetapi di absen ada, tetapi ketika perkuliahan atau diskusi online itu berjalan, dia matikan kamera, matikan mikrofon. Jadi ketika dosen menyampaikan materi dari awal sampai akhir, rupanya dia tidur. Jadi penyampaian materi ke mahasiswa itu tidak tersampaikan dengan baik, tidak langsung ditangkap oleh mahasiswa. Kalau misalkan di dalam kelas secara tatap muka sebelum pandemi ini, ya kalau kita tidur di kelas itu nanti kan langsung dosen nampak kan, terlihat itu tidur, langsung ditegur gitu. Mungkin itu kurang efektif lah. Dan itu mungkin dari segi pendapat saya Ricky. Tapi kalau mengenai jika seorang mahasiswa itu tidak memiliki gadget atau smartphone, gimana menurut saudara Ricky? Kalau untuk itu saat ini mungkin kemungkinan kecil mahasiswa itu tidak memiliki gadget, karena di saat zaman serba canggih ini, teknologi sudah mulai canggih. Biasanya rata-rata mahasiswa sekarang sudah memiliki gadget. Tapi kalau pertanyaannya seperti itu, bagaimana mahasiswa yang tidak memiliki gadget? Mungkin mahasiswa itu pergi ke warnet atau warung internet hanya untuk masuk ke dalam diskusi online atau kelas online, hanya untuk mengirim tugas. Bahkan ada teman-teman yang mengirimkan tugas dalam bentuk hard file atau dalam bentuk berkas gitu kan, dalam bentuk printout tugasnya, terus dikumpulkan terlebih dahulu baru dipaketkan, kita antar ke kampus gitu misalnya. Jadi kalau menurut saya kasihan juga sih kawan-kawan yang memang tidak memiliki gadget di masa pandemi seperti ini. Mungkin itu kekurangannya. Mungkin dia bisa mengatasi itu dengan pergi ke warnet atau warung internet, atau bisa juga meminjam gadget kawannya atau dari kerabat keluarganya. Mungkin itu sih saran atau cara agar bisa mengikuti perkuliahan secara daring. Kalau misalkan memang tidak memiliki gadget, kita bisa pinjam atau kita bisa pergi ke warnet, yang walaupun mengeluarkan biaya yang lebih lah
untuk membayar warnet tadi itu kan. Gitu, mungkin. Apa sih suka duka saat melakukan pembelajaran daring? Mungkin kalau sukanya bukan dari saya pribadi juga, mungkin dari keluarga sendiri merasakan sukanya pembelajaran secara daring. Sukanya itu bisa kumpul keluarga, perkuliahan juga tetap jalan, bisa kumpul keluarga, biayanya juga tidak besar bagi keluarga kan. Kalau kita di rantauan lah ya, dari rantauan itu biasanya kita kan ada uang, dikirimkan uang bulanan atau apa. Kalau misalnya kita di kampung dengan kondisi seperti ini, orang tua tidak mengirimkan uang bulanan lagi. Jadi mungkin dari keluarga juga memiliki rasa suka dengan pembelajaran dari ini. Tapi kalau untuk dukanya itu ya itu tadi, kita sendiri, mahasiswa sendiri, apalagi saya sendirilah merasa dukanya itu kerepotan untuk mencari jaringan itu tadi, untuk hanya sekedar untuk masuk atau join ke dalam kelas gitu. Apalagi kalau dikasih tugas mencari buku referensinya itu sulit. Nah, apalagi di kampung saya ini kan perpustakaan tidak ada kan gitu. Jadi untuk mencari buku-buku referensi itu sulit. Mungkin dukanya itu jadi sukanya bisa kumpul keluarga, tidak perlu jauh-jauh menahan rindu untuk bersama keluarga. Mungkin itu suka dukanya. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Bagaimana sih cara saudara Diki itu untuk melakukan pelajaran secara daring itu supaya lebih baik lagi, dan salah satu tipsnya itu apa? Mungkin ada beberapa tips sih, bukan salah satu tips, tapi ada beberapa tips tepatnya. Mungkin yang pertama itu kita harus bisa memanage waktu ya, membagi waktu. Di jam sekian kita harus masuk kelas ini, kelas itu. Kalau di kampung itu ya kadang pas jam kita kuliah orang tua minta bantu ini, minta bantu itu. Jadi kita yang harus pertama sekali harus pandai-pandai, itu bahasanya kan. Harus pandai-pandai membagi waktu, yang pertama. Terus yang kedua itu carilah tempat senyaman mungkin untuk melakukan pembelajaran daring. Jadi kalau misalkan lingkungan kita saat daring itu terlihat nyaman, kita juga lebih konsentrasi ya, lebih khusyuk dalam mendengarkan atau mengikuti diskusi online tersebut. Terus untuk ketiga itu diusahakan membuat pekerjaan rumah ataupun PR atau tugas kuliah itu tepat waktu, maksudnya Tidak molor. Tidak molor gitu kan, lebih awal lagi. Mungkin itu sih kalau menurut saya tips dan trik untuk supaya lebih efektif lah sebetulnya, supaya lebih efektif dalam mengikuti pembelajaran secara online, atau bahasa trennya itu kuliah online. Mungkin itu tips dan trik dari saya pribadi. Mungkin itulah. Baik, pada saudara Diki Ronto, terima kasih atas tips dan penyampaiannya. Semoga apa yang disarankan beliau bisa bermanfaat untuk kita semua. Di sini jika ada pertanyaan atau saran, silakan berikan tanggapan di komen. Baik, saya akhiri dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dah.